Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana perilaku konsumen saat masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran virus corona atau COVID-19 ini bukan hanya berdampak pada dunia usaha atau ekonomi dan sosial saja gitu. Namun pandemi virus ini juga mengubah perilaku masyarakat konsumen yang ada di tanah air. Perilaku atau perubahan itu tidak hanya sebatas pada barang yang dibeli saja, tetapi juga pada bagaimana konsumen itu mencari dan memesan barang tersebut gitu. Kemudian perubahan ini diprediksikan akan secara permanen atau lama membentuk perilaku dan kebiasaan baru bahkan setelah pandemi berakhir gitu. Jadi ada beberapa pergeseran perilaku konsumen selama masa pandemi COVID-19. Nah, yang pertama itu biasanya masyarakat ini semakin peduli akan kesehatan. Jadi, adanya pandemi ini membuat masyarakat itu semakin peduli terhadap kesehatan mereka sendiri maupun orang-orang terdekat gitu. Contohnya pada keluarga saya sendiri gitu, semenjak adanya COVID-19 ini, kami lebih memperhatikan kesehatan, yang mana biasanya jarang makan buah-buahan, jadi sering mengkonsumsi buah, terutama yang banyak mengandung vitamin C. Terus kami yang biasanya jarang mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, sekarang itu jadi lebih sering mencuci tangan gitu. Kemudian yang biasanya keluar rumah itu merasa risih untuk menggunakan masker, namun sekarang lebih khawatir jika tidak menggunakan masker gitu. Kemudian berbagai macam vitamin atau suplemen itu dikoleksi, yang mana untuk membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Kemudian dengan adanya pandemi ini juga keluarga kami tuh jadi sering melakukan olahraga, sehingga berbagai macam jenis peralatan olahraga dan penunjangnya juga dibeli gitu. Kemudian dengan adanya COVID-19 ini, kami tuh lebih sering memasak di rumah karena adanya penerapan kebijakan, dan pemerintah juga menyarankan masyarakat untuk di rumah saja, tentu akan mempengaruhi aktivitas masyarakat gitu, yang mana biasanya memesan makanan dari luar atau memilih makan di luar, sekarang jadi memilih untuk masak di rumah sendiri karena lebih terjamin kesehatannya atau kebersihannya. Kemudian keluarga kami sendiri gitu, misalnya suka membeli makanan atau cemilan di luar, sekarang lebih memilih untuk memasak sendiri, sekaligus juga untuk mengisi waktu luang gitu. Kemudian dengan adanya hal tersebut, kami sendiri ke pasar membeli kebutuhan pokok, biasanya itu kan seminggu sekali. Bahkan biasanya kulkas itu sampai tidak muat lagi karena memilih untuk menyetok bahan makanan itu sebanyak-banyak mungkin gitu. Kemudian yang ketiga itu serba online. Nah, dengan adanya imbauan social distancing membuat hampir semua kegiatan itu dilakukan secara online, mulai dari belanja kebutuhan hingga akses layanan seperti hiburan, kemudian kesehatan dan olahraga juga serba online gitu. Kemudian contohnya nih, di keluarga saya sendiri untuk memenuhi kebutuhan primer saja, misalnya membeli pakaian atau alat-alat masak, bahkan alat-alat rumah tangga lainnya, itu semuanya biasanya dibeli tuh serba online dengan menggunakan berbagai macam online shop gitu. Sehingga biasanya tiap hari kurir itu mengantar paket ke rumah gitu. Hal ini tentunya memudahkan masyarakat untuk berbelanja. Selain mudah diakses, juga kita tidak perlu capek-capek, kita hanya tinggal menunggu barang itu sampai di rumah. Selain itu juga kan masyarakat tentunya membutuhkan hiburan, karena adanya COVID-19 ini tentunya hiburan tersebut juga serba online, misalnya memilih untuk menonton YouTube, sehingga adanya peningkatan penggunaan kuota internet dari sebelumnya gitu. Karena informasi juga bisa diakses dari
berbagai media sosial yang kita miliki. Kemudian dari segi pendidikan sendiri misalnya atau dunia pekerjaan sudah diterapkan dalam sistem daring gitu, sehingga setiap masing-masing rumah tangga membutuhkan biaya lebih banyak untuk membeli kuota belajar maupun fasilitas penunjang lainnya. Walaupun sudah ada kuota bantuan pemerintah, namun biasanya hanya dapat digunakan pada aplikasi tertentu saja gitu. Kemudian dampak lainnya itu biasanya biaya listrik meningkat. Karena apa? Karena semua aktivitas ini kan dilakukan di rumah, tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat penggunaan listrik. Misalnya lebih sering menghabiskan waktu dengan menonton TV, main HP, berpengaruh terhadap penggunaan AC dan melakukan aktivitas lainnya yang menggunakan tenaga listrik. Kemudian kegiatan sampingan juga meningkat. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini tentunya memberikan waktu yang lebih terhadap masyarakat untuk menghabiskan waktu di rumah gitu. Dan bisa juga menambah keharmonisan antar anggota keluarga. Namun di samping itu, setiap individu itu berpikir keras gitu untuk bagaimana caranya mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi selain dapat mengembangkan bakat serta karya-karya yang sesuai dengan kemampuan, nah, tren akhir-akhir ini yaitu banyak sekali kaum ibu-ibu, bahkan bapak-bapak sendiri memilih untuk menghabiskan waktu dengan bercocok tanam, seperti maraknya ibu-ibu mengoleksi berbagai jenis bunga keladi dari harga yang rendah sampai harga yang tergolong cukup tinggi gitu. Kemudian disertai dengan alat-alat penunjang lainnya seperti pot, kemudian tempat-tempat bunga dan lain sebagainya. Jadi dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi pergeseran perilaku konsumsi masyarakat selama pandemi COVID-19 ini, yang mana dapat dinilai itu lebih meningkat dari sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa kegiatan yang tingkat konsumsinya itu menurun. Misalnya terhadap penggunaan bahan bakar transportasi, karena masyarakat sendiri itu kan jarang keluar rumah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.